Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afandi akan mempresentasikan tentang materi motor listrik DC. Pengertian dari motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus arah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor satu arah berdasarkan pada interaksi antara dua flux magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Kumparan medan menghasilkan flux magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan kumparan jangkar menghasilkan flux magnetik yang melingkar. Pemakaian motor arus arah diterapkan pada berbagai pengaturan kerja yang memerlukan kecepatan dan beban kerja yang beragam dan berubah-ubah. Dalam transportasi rel, motor arus arah disebut sebagai motor traksi arus arah dan digunakan sebagai penggerak lokomotif atau kereta. Penerapan motor arus arah juga masih dilakukan pada kondisi mulai awal dari mobil dan beberapa rangkaian listrik pada peralatan elektronik. Selanjutnya, karakteristik mekanik dari motor DC. Motor arus arah menghasilkan torsi untuk memutar rotor dengan nilai yang ditentukan oleh nilai flux magnetik dari kutub magnet yang utama dan nilai arus listrik yang mengalir pada kumparan jangkar. Besarnya torsi yang dihasilkan tidak sepenuhnya digunakan untuk memutar rotor pada mesin, melainkan pula menimbulkan rugi akibat gaya gesek terhadap angin dan pergeseran. Nilai torsi hasil pengukuran dari kerugian torsi akibat gaya gesek disebut sebagai torsi poros. Jenis torsi ini sepenuhnya digunakan untuk memutar peralatan atau mesin yang umum digunakan di pabrik atau industri. Daya listrik yang dihasilkan oleh torsi dinyatakan dengan satuan daya kuda dan dinamakan sebagai daya rem. Selanjutnya ada komponen utama motor DC. 1. Stator, bagian diam dari motor yang menghasilkan medan magnet menggunakan magnet permanen dan elektromagnet. Kemudian ada rotor atau armatur, bagian berputar yang terdiri dari kumparan berarus listrik. Yang ketiga ada komutator, yaitu cincin terbelah yang membalik arah arus di rotor setiap setengah putaran agar putaran terus berlanjut. Keempat ada sikat atau brush, yaitu penghubung arus listrik antara sumber DC dan komutator, biasanya dari karbon. Kelima ada poros atau shaft, bagian yang meneruskan putaran dari rotor ke beban mekanik. Keenam ada kumparan atau winding, kumparan kawat tembaga yang dililit pada inti rotor. Disinilah arus listrik menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan medan stator. Selanjutnya ada prinsip kerja dari motor DC. 1. Arus mengalir ke kumparan saat motor diberi arus DC. Arus mengalir ke sumber, ke sikat, lalu ke komutator dan masuk ke kumparan yang berada dalam medan magnet. Kedua, gaya Lorentz timbul arus listrik dalam kumparan yang berada dalam medan magnet menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini mendorong sisi kumparan naik dan sisi lainnya turun, menciptakan torsi atau putaran. Yang ketiga, komutator membalik arah arus saat kumparan berputar 180 derajat. Komutator membalik arah arus listrik dalam kumparan sehingga gaya Lorentz tetap menjaga arah putaran yang sama. Tanpa komutator, motor akan berhenti atau membalik arah. Keempat, rotor terus berputar. Proses ini terjadi terus-menerus selama ada suplai dari arus DC, sehingga motor terus berputar. Selanjutnya ada hukum fisika yang terlibat, yaitu hukum Lorentz.
Gaya pada penghantar berarus dalam medan magnet yaitu F sama dengan B kali I kali L. F yaitu gaya, B yaitu medan magnet, I adalah arus, dan L adalah panjang kawat dalam medan. Kemudian hukum Faraday. Motor generator. Jika kumparan berputar dalam medan magnet, akan timbul tegangan induksi. Digunakan dalam mode generator kebalikan dari motor. Selanjutnya ada jenis-jenis dari motor DC. Yang pertama, motor DC sumber magnet permanen. Konstruksinya menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet sehingga tidak memerlukan pilitan medan. Yang kedua, ada motor DC penguat terpisah atau separately excited DC motor. Konstruksinya pilitan medan atau flywinding dan jangkar atau armatur terpisah sehingga memerlukan sumber daya eksternal untuk keduanya. Yang ketiga ada motor DC Shunt atau Shunt Wall DC motor. Konstruksinya belitan magnet dihubungkan paralel dengan belitan jangkar. Yang keempat ada motor DC seri. Konstruksinya belitan medan dihubungkan seri dengan belitan jangkar. Yang terakhir motor DC compound atau compound DC motor. Konstruksinya yaitu gabungan motor shunt dan seri dengan dua belitan medan, satu seri dan satu paralel. Kemudian ada keuntungan dari motor DC. Yang pertama itu kontrol kecepatan yang mudah. Kecepatan motor DC dapat dikontrol dengan mudah menggunakan tegangan input atau rangkaian pengendali, menjadikan cocok untuk aplikasi presisi. Yang kedua, torsi awal yang tinggi. Motor DC memiliki torsi awal yang besar sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong besar di awal, seperti kendaraan listrik. Yang ketiga, respon cepat karena tidak tergantung pada frekuensi seperti motor AC. Motor DC memberikan respon lebih cepat terhadap perubahan sinyal pengendali. Yang keempat, kinerja stabil. Performa motor DC relatif stabil dalam berbagai kondisi beban, terutama motor DC dengan pengatur kecepatan. Yang kelima, kinerja stabil. Performa motor DC relatif stabil dalam berbagai kondisi beban, terutama motor DC dengan pengatur kecepatan. Setelah kelebihan, sekarang kekurangan atau kerugian dari motor DC. 1. Pemakaian sikat dan komutator. Untuk jenis brush, gesekan antara sikat dan komutator menyebabkan keausan dan memerlukan perawatan berkala. Hal ini juga bisa menyebabkan percikan listrik dan gangguan elektromagnetik. Yang kedua, peralatan lebih rutin. Motor DC brush memerlukan lebih banyak perawatan dibanding motor AC karena adanya komponen yang aus. Ketiga, tidak efisien untuk aplikasi daya besar. Pada aplikasi industri besar, motor DC biasanya kalah efisien dibanding dengan motor AC. Yang keempat, lebih mahal. Motor DC umumnya lebih mahal daripada motor AC dengan spesifikasi serupa, terutama pada sistem pengendali elektroniknya. Yang kelima, ukurannya yang lebih besar. Dalam beberapa aplikasi, ukuran fisik motor DC bisa lebih besar dibanding motor AC untuk daya yang sama. Yang keenam, kinerja terpengaruh debu dan kotoran, khususnya untuk jenis brush. Debu dan kotoran dapat masuk dan mempengaruhi kerja sikat dan komutator. Kemudian ada pengaplikasian motor DC. 1. Industri manufaktur.
Aplikasi motor TC digunakan untuk pergerakan conveyor belt, mesin otomatis, dan alat pemotong. Contohnya conveyor belt di pabrik pengemasan makanan, mesin pemotong bahan tekstil, dengan robotik untuk merakit komponen elektronik. Yang kedua, industri otomotif. Aplikasi motor DC banyak digunakan pada kendaraan listrik dan bagian-bagian mobil, contohnya motor, penggerak utama pada mobil listrik. Misalnya Tesla menggunakan motor DC Bruce, penghapus kaca otomatis atau wiper, kaca jendela otomatis atau power window, kursi mobil yang bisa diatur secara elektrik. 3. Industri elektronik dan komputer aplikasi. Menggerakkan bagian mekanik pada perangkat elektronik, contohnya motor di dalam CD atau DVD drive, kipas pendingin CPU, atau power supply printer untuk menggerakkan print head dan gulungan kertas. Keempat, industri kesehatan atau medis. Aplikasi motor DC digunakan dalam alat-alat kesehatan yang membutuhkan penggerak halus dan presisi, contoh pompa infus otomatis, tempat tidur rumah sakit elektrik, kursi roda elektrik, alat pemindai otomatis. Yang kelima, industri robot dan otomasi aplikasi, contoh motor DC yaitu seperti Amazon Robotik, robot edukasi, dan Lobby, Arduino, Raspberry. Kemudian industri dirgantara dan pertahanan. Motor DC digunakan dalam kontrol presisi dan sistem otomatisasi pesawat atau alat militer. Contohnya sistem aktuator pada drone, mekanisme pintu otomatis di pesawat, sistem pengarah senjata otomatis. Jadi untuk kesimpulannya yaitu motor DC sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kontrol kecepatan presisi dan torsi awal tinggi seperti mobil listrik, robot, dan peralatan portable. Namun perlu diperhatikan bahwa motor DC terutama yang menggunakan sikat membutuhkan perawatan rutin dan kurang cocok untuk aplikasi industri berskala besar. Sekian dari saya. Terima kasih.